Selamat pagi kepada Bapak dosen yang terhormat dan teman-teman yang kami kasihi. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan mengenai toleransi dalam bermasyarakat. Oke, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Katarina Dara Puspitasari dengan NIM 201134109, yang kedua Agatha Rasti Febronia dengan NIM 201134061, yang ketiga Angelica Bonaventura dengan NIM 201134148, dan yang terakhir Brasilia Louis Prawestri dengan NIM 201134052. Jadi, apa yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi atau toleran secara bahasa Latin yakni berarti sabar membiarkan sesuatu, atau dapat disimpulkan yakni toleransi adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang harus menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, baik itu dalam bermasyarakat maupun dalam lingkup yang lain. Kemudian, jenis-jenis toleransi dalam bermasyarakat. Yang pertama yaitu toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada dalam kehidupan ini. Dan kita ketahui bersama bahwa di Indonesia memiliki 6 agama secara resmi, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian dalam beragama, contoh toleransinya adalah dengan kita menghormati hak setiap orang untuk memilih agamanya, serta memberikan ruang bagi mereka untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Misalnya, tetangga kita beragama Muslim sedang merayakan hari raya, kita wajib menghormati dengan cara bersilaturahmi. Kemudian, jika kita sedang berkumpul bersama teman-teman dan salah satu teman kita ada yang beragama Muslim dan akan menunaikan ibadah sholat, maka kita tidak boleh mengganggu ataupun berbicara keras. Kemudian yang kedua, toleransi budaya. Dalam toleransi budaya, di Indonesia memiliki ragam budaya, yakni seperti bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, hingga tarian adat dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Maka dari itu, toleransi adalah kunci untuk hidup rukun satu sama lain. Dengan toleransi, tidak ada sikap merendahkan atau superioritas antar budaya. Karena itu, setiap orang harus mampu untuk memandang sama rata terhadap budaya yang lain dan tidak boleh mempunyai sikap membedakan. Misal, kita mempunyai teman kelas yang berbeda suku dengan kita tidak boleh membedakan ataupun bahkan menjauhinya, melainkan kita harus merangkul satu sama lain dan saling berbagi informasi mengenai kebudayaan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, toleransi berpolitik. Toleransi berpolitik ini lebih mengarah pada bagaimana setiap orang dapat menghargai dan menghormati pendapat politik yang dimiliki oleh orang lain. Dengan toleransi, setiap orang dapat sama-sama menjaga hak politik atas orang lain tersebut. Kemudian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Luis. Bagaimana toleransi di Indonesia saat ini? Sifat toleran merupakan sifat atau sikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Riset terkini dari Michael Verkooten dan Kumar Yudeswaran pada tahun 2017 memberikan makna bahwa toleransi bukan hal yang sederhana, melainkan suatu hal yang kompleks. 3 komponen yang dipaparkan Michael dan Kumar terkait hasil riset terbarunya, bahwa toleransi adalah objection, acceptance, dan rejection. Toleransi di Indonesia saat ini sudah semakin baik, tetapi belum benar-benar baik. Menurut
Andriano, toleransi antar umat beragama di Indonesia memang sudah semakin baik dari tahun ke tahun. Banyak masyarakat yang semakin mengerti indahnya hidup berdampingan dalam perbedaan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Aven. Berikutnya, hambatan atau tantangan dalam mewujudkan toleransi dalam bermasyarakat. Yang pertama, kualitas SDM yang belum memadai. Hal ini dikarenakan pendidikan yang belum merata. Kemudian, rendahnya pendidikan politik di masyarakat, tidak cerdas ketika bermedia sosial. Misalnya, terpengaruhi bagaimana seseorang berperilaku dan memahami sesuatu. Toleransi bisa hilang karena meneladani seseorang yang tidak tepat. Seseorang dianggap lebih paham mengenai nilai-nilai agama akan selalu dicontoh, padahal sebenarnya ada hal yang salah. Berikutnya, pemahaman tentang agama yang kurang pas. Yang terlalu tekstual, katakanlah sehingga menganggap apa yang tertulis dalam kitab suci itu serta-merta diterapkan. Kemudian, kurang memahami keragaman dalam bermasyarakat, sehingga menyebabkan pudarnya sikap toleransi. Kemudian egois, dan menganggap bahwa dirinya atau golongannya merasa paling benar. Dan yang terakhir, masih membeda-bedakan suku, ras, agama, dan golongan. Next. Manfaat toleransi dalam bermasyarakat. Yang pertama, membuka pandangan. Toleransi tidak hanya menciptakan kedamaian dengan toleransi, seseorang akan terbuka terhadap cara berpikir lain, dapat membantu perkembangan pribadi, rasa ingin tahu dan kesiapan untuk mempelajari dunia baru, ide dan cara berpikir dapat membantu orang menjadi lebih toleran. Kemudian menerima nilai-nilai orang lain. Tiap orang pasti memiliki pendapat dan nilai mereka sendiri, dan ini perlu dihormati dan diterima. Berikutnya, menguatkan tali persaudaraan. Melalui sikap toleransi, setiap orang menghargai yang lainnya dan memberikan rasa kasih sayang yang sama terhadap setiap perbedaan. Dengan begitu, rasa persaudaraan, sebangsa dan setanah air pun akan semakin terpupuk. Kemudian, menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Setiap orang yang memiliki rasa toleran dapat menahan dirinya untuk tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Ini membuat keharmonisan akan tetap terjaga karena tiap orang bisa saling memahami satu sama lain. Menguatkan iman. Dengan sikap toleran, seseorang sungguh menghargai dan menghormati agama lain yang berbeda keimanannya. Ketika seseorang mampu memiliki sikap toleransi, ia akan mengenal banyak orang dengan berbagai latar belakang agama. Kemudian, menguatkan rasa nasionalisme. Toleransi bisa menunjukkan beberapa besar rasa toleransi seseorang. Orang yang memiliki rasa toleransi tinggi biasanya akan memiliki rasa cinta yang tinggi pula terhadap tanah airnya. Yang terakhir, mendukung pembangunan. Dengan adanya toleransi, maka pembangunan negara akan lebih cepat berjalan. Sebab, setiap orang akan memiliki perspektif yang serupa mengenai perbedaan, maka dari itu kehidupan bernegara pun akan menjadi lebih mudah untuk dijalani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Agatha Rastri. Upaya dalam mewujudkan toleransi dalam bermasyarakat. Yang pertama, menghormati dan menerima perbedaan. Di sini kita diajarkan untuk saling menerima perbedaan yang terjadi di masyarakat ataupun di sekitar kita, dalam arti perbedaan agama, suku, budaya, ras, dan lain-lain. Tidak saling menjatuhkan, tetapi saling menguatkan dan saling melengkapi. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Di sini kita berusaha menjadi seseorang yang baik, menanamkan rasa empati terhadap orang lain. Contohnya, mendengarkan pendapat dan menanggapi apa yang dibicarakan, sehingga kita mampu memahami perasaan orang lain saat berbicara kepada kita. Yang ketiga, yaitu memiliki sifat yang sopan.
Sopan dalam arti berperilaku yang santun kepada orang lain, entah itu kepada orang tua, teman, maupun masyarakat lainnya. Contohnya, berbicara menggunakan bahasa yang baik tanpa menjelekkan atau memaki-maki orang lain. Yang keempat, toleransi saat umat lain beribadah. Di sini kita diajarkan untuk saling menghormati perbedaan yang bersifat agama atau religi, untuk saling menanamkan sikap toleransi saat orang lain beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Yang terakhir yaitu tidak memaksakan kehendak. Maksudnya, tidak egois dalam memutuskan suatu keputusan, bisa menerima pendapat orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.